Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah, berjumpa kembali dengan Ustaz di mata pelajaran tematik kelas 3. Ya, masih di tema yang ke-1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah masuk ke subtema yang kedua yaitu mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang kita akan belajar itu di pembelajaran 3 dan 4. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwasanya makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, kemudian makanan yang penting adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, seperti ini Ustaz akan paparkan beberapa makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ya, yang pertama itu ada yang namanya makanan pokok. Ya, makanan pokok bisa berupa nasi, kentang, jagung, ubi, dan roti. Kemudian yang berikutnya itu lauk pauk. Ya, lauk pauk dapat berupa daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan lain-lain. Ya, kemudian yang selanjutnya itu adalah sayur mayur. Ya, sayur mayur misalnya seperti tomat, wortel, brokoli, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah buah-buahan. Ya, di sini buah-buahan bisa berupa pepaya, semangka, pisang, apel, anggur, dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah susu. Ya, susu di sini bisa bersumber dari susu sapi ataupun susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Ya, adapun protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, kemudian mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Ya, kemudian seperti yang telah disebutkan di atas, beras termasuk makanan pokok yang sehat dan bergizi. Ya, beras dapat kita temui dengan mudah di pasar ataupun di penjual beras di sekitar rumah kita. Kalau zaman dahulu, petani hanya bisa memanen padi setahun sekali. Ya, seiring kemajuan zaman dan teknologi, sekarang petani bisa memanen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Nah, dengan jarak yang dekat dari satu panen ke panen berikutnya, sehingga persediaan beras petani di tempat penyimpanan menjadi banyak. Nah, sekarang kita akan coba di sini lihat. Nah, di tempat penyimpanan milik seorang pedagang terdapat 354 karung beras. Kemudian pedang itu mengisi lagi dengan 335 beras. Nah, kira-kira berapa jumlah beras yang ada dalam tempat penyimpanan beras tersebut? Nah, sini kita lihat jawabannya ya. Nah, jawabannya bahwasanya jumlah beras mula-mula itu 354 karung. Kemudian jumlah beras yang ditambahkan
sebanyak 335 karung. Nah, sekarang kita akan coba jumlahkan. Ya, kamu sudah belajar bukan? Gampang insya Allah. Ya, 354 ya ditambah 335, kita jumlahkan dari belakang ya. 4 tambah 5 hasilnya 9. Kemudian 5 tambah 3 hasilnya 8. Dan 3 tambah 3 hasilnya 6. Ya, jadi jumlah karung beras itu 354 plus 335 sama dengan 689 karung. Nah, di sini jadi dalam tempat penyimpanan sekarang ada 689 karung beras. Ya, mudah bukan? Insya Allah mudah. Ya, selanjutnya untuk latihan teman-teman yang soleh dan soleha dapat mengerjakan secara mandiri. Ya, untuk latihan selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal berikut. Nah, di sini Ustadz ada 2 soal ya. Kerjakan soal berikut seperti contoh di atas. Yang pertama, Pak Yudi memelihara 650 ekor ayam, petelur dan 279 ayam pedaging. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah ayam peliharaan Pak Yudi? Nah, kemudian soal yang kedua, Yudi dan Ani mengumpulkan biji rambutan. Yudi memperoleh 362 biji, sedangkan Ani memperoleh 175 biji. Nah, kira-kira berapa jumlah biji rambutan yang dikumpulkan kedua anak tersebut? Silakan kerjakan. Ya, insya Allah mudah. Ya, selamat mengerjakan. Baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari makanan yang baik untuk kesehatan adalah makanan yang terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Kelima makanan itu disebut 4 sehat, 5 sempurna. Apakah hubungan antara makanan dan kesehatan? Nah, bacalah teks hubungan makanan dan kesehatan yang ada di buku cetak kalian secara sesama. Ya, di buku cetak kalian ada di halaman 92 sampai dengan 98. Silahkan kalian baca dari awal hingga akhir. Ya, dari kata per kata, kalimat per kalimat, kemudian paragraf per paragraf. Silahkan kalian baca secara seksama dan dipahami. Nah, kemudian selanjutnya setelah kalian membaca teks tadi, nah silakan kerjakan tugas berikut. Ya, di sini Ustaz diberikan 2 pertanyaan. Ya, apakah makanan kesukaan kalian merupakan makanan sehat? Nah, kemudian pertanyaan kedua, kira-kira zat makan apakah yang terdapat dalam makanan kesukaan kalian? Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian kalian bisa mengumpulkan ke ustazah kalian masing-masing. Ya, baiklah, nah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kekurangan atau khilafan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang telah tadi Ustaz sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.